Nah, jadi Sobat Untidar, Pusat Studi Manajemen dan Kebijakan Publik ini berangkat ya dari bagaimana kebutuhan ya mengenai kajian kebijakan maupun tata kelola dalam hal ini manajemen publik itu semakin urgent di tengah-tengah kita, baik dalam level instansi pemerintah maupun dalam level masyarakat seperti kita ini. Untidar, jumpa lagi di podcast Sareng Ngobrol Santai bareng Untidar. Bersama saya, Aknar Sabrina, hadir menemani Sobat Untidar selama kurang lebih 20 menit ke depan. Kali ini, kita bakal ngobrolin seputar pusat studi lagi nih Sobat Untidar, di mana pusat studi yang akan kita bahas kali ini merupakan Pusat Studi Manajemen dan Kebijakan Publik. Wah, menarik sekali ya tentunya. Dan di sini kita bakal ngobrol bareng salah satu perwakilan dari Pusat Studi MKP Universitas Tidar tentang bagaimana pusat studi ini berdiri, program-programnya apa saja, sampai kontribusinya untuk pengembangan ilmu dan kebijakan publik di lingkungan kampus maupun daerah, khususnya Universitas Tidar. Nah, nggak perlu lagi berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita pada kali ini. Halo, selamat pagi Pak Reza. Halo, selamat pagi Mbak Akna. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Bagaimana kabar Mbak? Ya, Alhamdulillah sehat juga. Ya. Nah, masih pagi-pagi tentunya masih semangat nih, nggak grogi ya Pak? Ya, coba ya. Coba. Ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, bisa perkenalan diri terlebih dahulu, sebutkan nama lengkapnya siapa, dari bidang apa, dan menjabat sebagai apa. Oke, Silakan. baik. Halo Sobat Untidar, nama saya Reza Nurmansyah, selaku salah seorang peneliti di Pusat Studi Manajemen dan Kebijakan Publik di bidang keilmuan hubungan internasional. Oke, berarti Pak Reza ini dosen hubungan internasional ya Pak? Iya, dosen hubungan internasional yang saat ini menginduk di Prodi Administrasi Negara. Gitu. Iya. Prodinya belum ada ya Pak berarti? Nah hubungan itu. Kita tanyakan pada rumput yang bergoyang. Yang bergoyang. Iya. Tapi memang belum ada ini kejelasan gitu. Ya, apanya. sejauh ini belum ada informasi yang membuat kita siap-siap untuk hilal gitu ya. Mungkin besok. Ya, besok amin. pagi. Amin. Ya. Oke, karena kita lagi membahas seputar pusat studi nih Pak. Nah, sebenarnya apa sih Pusat Studi Manajemen dan Kebijakan Publik ini dan bagaimana pusat studi tersebut berdiri di Universitas Tidar? Apa yang melatar belakangi seperti itu? Oke, Mbak Agna. Jadi Sobat Untidar, Pusat Studi Manajemen dan Kebijakan Publik ini berangkat ya dari bagaimana kebutuhan ya mengenai kajian kebijakan maupun tata kelola dalam hal ini manajemen publik itu semakin urgent di tengah-tengah kita, baik dalam level instansi pemerintah maupun dalam level masyarakat seperti kita ini. Nah, untuk itu awalnya itu dari urgensi itu kemudian kita berusaha untuk ya membuat semacam wadah gitu kan, pusat studi bagaimana manajemen dan kebijakan publik itu benar-benar dikaji dan dilakukan studi di situ. Dan tentunya salah satu hal yang penting adalah di samping kebutuhan tentang kebijakan dan manajemen publik yang semakin urgent, juga saat ini keilmuan lintas disipliner itu juga semakin harus diperhatikan. Makanya dari pusat studi ini selain beranggotakan dari peneliti di bidang kebijakan dan manajemen publik seperti Bu Dr. Eni Urbawati, Pak Aman, dan kawan-kawan, juga ada di bidang pariwisata ada Bu Retno, terus ada di bidang green economy juga ada Bu Catur, di bidang hubungan internasional juga ada saya, dan juga di bagian TI juga ada Bu Restu dan juga Bu Suamanda. Jadi itu Mbak, jadi semoga dengan kolaborasi dari berbagai lintas disipliner ini, kebijakan juga semakin nanti tepat sasaran ya. Gitu. Ya. Terus kalau untuk di pusat studi ini Pak Reza berarti sebagai koordinatornya atau? Iya, secara resmi ya dokumennya sebagai koordinatornya. Hanya untuk aktivitas ya kita secara keilmuan kan memang konsepnya egaliter, Mbak. Jadi kita berkolaborasi, kita ada beberapa tim juga ya, dalam satu tahunnya ketika ada penelitian kita coba petakan tidak hanya satu isu, jadi ada banyak isu yang bisa kita address gitu. Oh gitu. Okay. Ya. Kalau tujuan utama dan misi yang ingin dicapai oleh pusat studi ini seperti apa, Pak? Oke, untuk tujuan dan misi yang ingin dicapai, ya tentunya kita ingin mencoba terlibat dan berkontribusi ya dalam kajian terutama mengenai kebijakan dan manajemen publik, terutama di lingkup Magelang dan sekitarnya. Ya sejauh ini yang sudah kita
jalani dan kami harapkan bisa melebarkan sayap juga ya, baik itu untuk konteks cakupan ataupun pihak-pihak yang bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan kita. Oke. Ya. Nah, kalau program-programnya seperti apa? Kayak kegiatan apa saja yang udah dilakukan sejauh ini, dan apakah mahasiswa itu juga bisa ikut terlibat aktif dalam pusat studi tersebut, Pak? Oke, untuk kegiatan yang sudah dijalani, karena ini pusat studi ya, studi berarti kita fokusnya memang di studi itu Mbak, belajar ya. Jadi mempelajari, dan belajar itu kan bukan hanya kita baca, kita nulis, tapi kita juga menyebarkan dan kita juga saling berbagi gitu ya antara pihak yang misalnya ya ada Bu Eni itu pernah menjadi narasumber di berbagai event di Kota Magelang dan terlibat dalam berbagai penyusunan inisiatif juga di Kota Magelang seperti program rodanya Mas Bagja. Itu kan info terakhir ya dari Bu Eni itu kemarin baru saja mendapat award dari Kementerian Dalam Negeri kalau nggak salah tentang program itu, dan itu sejak 2023 sebelum pusat studi ini berdiri memang sudah di approach ya oleh beberapa tim kita tadi. Lalu setelah pusat studi berdiri pun kita masih melakukan penelitian di sana. Terus kemudian ada lagi soal kita mengkaji bagaimana pelaksanaan MPG ini di awal di Kota Magelang terutama. Terus kemudian juga terkait, kalau saya pribadi dengan beberapa tim itu mengkaji tentang fatwa MUI. Kemarin ada fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan Indonesia terhadap Palestina. Itu kita kaji. Jadi semua yang bisa kita jangkau, coba kita jangkau lah. Gitu. Gitu. Ya. Oh ya, kalau kita tarik ke belakang, tadi udah dijelaskan belum ya, pusat studi ini berdiri tahun kapan? Oh ya, pusat studi saya kira sama semua, berdiri tahun 2024. Dan tadi saya belum sempat jawab ya, apakah mahasiswa bisa berkontribusi di sini? Tentu bisa, Mbak. Jadi salah satu penelitian yang kami lakukan bersama mahasiswa itu soal kapasitas pelayanan dari pemerintah daerah yang kita lakukan di MPP Kota Magelang. Itu kita melibatkan beberapa mahasiswa untuk terutamanya untuk pengambilan data, dan ternyata data-data itu juga bisa dimanfaatkan untuk mahasiswa tersebut untuk penelitian mereka sendiri. Gitu. Ya. Berarti mahasiswa mendaftar atau masih kayak diajak gitu, Pak? Nah, jadi kita kemarin masih sifatnya apa ya, talent scouting gitu ya. Jadi kita spot beberapa talent yang kita anggap ya apa yang tertarik ya untuk bisa ikut di sini. Terus ternyata yang bersangkutan juga gayung bersambut mau, dan akhirnya tapi tidak menutup kemungkinan semakin banyak isu-isu yang bisa kita tangani dan akhirnya semakin banyak judul gitu ya, dan semakin banyak mahasiswa yang bisa terlibat, semoga saja gitu. Berarti itu bisa dari berbagai prodi atau salah satu prodi saja, Pak? Bisa dari berbagai prodi, Mbak. Gitu. Terus tadi kalau saya dengar-dengar penelitian soal MBG ya, Pak? Ya. Nah, itu udah sejauh mana dan bagaimana gitu? Oke, jadi kemarin yang dilakukan oleh tim MBG itu, tim penelitian MBG itu berusaha untuk melihat tantangan dan solusi, karena ini masih tahap awal ya, Mbak, ya, masih tahap 1 tahun pertama, dan tantangan yang ditemukan itu memang ya seperti yang kita bisa lihat secara umum ya di televisi, bahwasanya ada menu-menu yang beberapa yang siswa itu tidak suka, hanya disisihkan gitu kan. Nah, itu ternyata solusinya adalah ada semacam namanya standarisasi ya, standarisasi dari dapur MBG itu, dan juga sudah dilakukan oleh wali kota berkoordinasi dengan dapur. Nah, terus kemudian kendala yang kedua itu ternyata juga baru kami temukan bahwasanya kebijakan MBG ini ditangani langsung oleh BGN. Jadi pemerintah daerah itu sifatnya dalam tanda kutip sebatas memfasilitasi gitu. Jadinya mungkin ke depan akan ada semacam ya partisipasi termasuk dari kalangan akademisi, bagaimana nanti sinergi ya antara BGN selaku pihak yang menangani MBG ini dengan pemerintah daerah, termasuk dengan universitas gitu. Gitu. Itu berarti di lingkup kota Magelang, lingkup ya, kota, Pak? ya. Gitu, oke. Terus ada nggak sih tantangan yang dihadapi dalam menjalankan pusat studi ini, terutama di bidang manajemen dan kebijakan publik, Kak? Oke, tepat sekali, Mbak. Jadi karena ini kaitannya sama kebijakan, apalagi publik, maka dari itu kita mau tidak mau harus melibatkan banyak pihak. Dan ketika kita tidak melibatkan pun harus ada yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya misalnya kita merumuskan kebijakan kan sama stakeholder, itu kan tetap aja ya masyarakat itu bisa terkena efek, dampak atau imbasnya. Nah, maka dari itu tantangannya adalah bagaimana kita itu nanti
merumuskan hasil kajian itu dengan hati-hati, dengan presisi, dan dengan coba melibatkan partisipasi yang bermakna dari semua stakeholder itu. Kalau cara merumuskan kebijakan yang baik itu seperti apa, Pak? Oke. Kan harus menjawab ya, Pak, dari tantangan itu. Oke, kalau dijelaskan itu jenengan sudah ambil mata kuliah itu belum? Iya. Itu bisa jadi 1 semester ya, tetapi pada intinya adalah bagaimana agar bisa menghasilkan kebijakan yang tidak hanya sifatnya administratif atau teknis ya, tapi juga bermanfaat. Itu hal yang bisa kita lakukan aja ya, itu kita selalu terlibat dalam diskusi-diskusi intelektual, Mbak. Dari situ nanti terbangun masukan yang konstruktif sehingga bisa jadi agenda setting dan juga seterusnya sampai itu terbukti. Termasuk di dalamnya kan ada proses naskah akademik juga kan. Jadi naskah akademik itu bagaimana agar dia disusun itu benar-benar berdasarkan riset, bukan berdasarkan selera atau berdasarkan oh saya pengennya ini maka harus goal. Tapi kan kita harus mengkaji itu. Salah satunya yang bisa kita lakukan selaku masyarakat dan selaku intelektual adalah dengan ikut dari forum-forum diskusi itu. Luar biasa ya, bisa langsung menjawab gitu. Nah, soalnya kalau ini dijelaskan, nanti nggak jadi podcast ya, jadinya apa itu berarti? Apa Ramadan series atau apa gitu ya. Oke. Nah, kalau di pusat studi MKP ini ada nggak sih Pak kayak open diskusi gitu atau kayak kegiatan seminar-seminar dari pusat studi tersebut? Oke, nah ini yang program yang sedang akan kami jalankan ke depan karena memang kebetulan seperti tadi kita sebutkan anggota-anggotanya itu, memang aktivitas beliau-beliau itu lebih banyak ada di, bukan lebih banyak ya, tapi banyak dilakukan di luar, gitu. Makanya bagaimana siasatnya ya kita coba tempelkan, embedkan atau domplengkan kegiatan pusat studi di sana. Seperti ketika Bu Eni menjadi narasumber terkait kegiatan KKN di Pemda, nah itu kita coba bawa agenda-agenda dari pusat studi gitu. Jadi dijadiin satu agenda gitu. Betul, ya Pak? Tapi kita nanti mencoba ingin yaitu menggait partisipasi diskusi yang sebanyak-banyaknya. Nah, nanti kita coba terancang lah itu. Nanti jenengan jangan lupa ikut ya. Ya, oke. Ya, karena percuma sudah jadi host podcast tapi jadi host aja tidak berimpact pada kegiatan itu kan nanti tak tagih kan gitu kan. Oke, besok diundang aja ya Pak saya. Siap. Oke, nah apa harapan untuk pengembangan pusat studi ini ke depannya? Oke, harapannya tentu ya, tadi sempat saya spill tadi di depan, bahasanya kita pingin untuk memperluas area jangkauan, karena selama ini kita berpusatnya di Magelang, di kabupaten maupun di kota. Nah, semoga kita bisa lebih banyak ya berkelana ya, baik di level regional maupun nasional. Nah, kalau regional itu kalau saya artinya bisa dua, Mbak. Regional itu kalau dalam konteks negara itu kan daerah ya, tapi kalau dalam konteks internasional regional itu kan ada ASEAN, ada Asia Timur, ada apa. Nah, kita mencoba semoga bisa sampai ke sana. Nah, terus kemudian harapan yang kedua adalah kita juga tadi semakin bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan banyak pihak, bukan hanya dari instansi pemerintah, tapi juga dari sesama pusat studi yang lain, bersama institusi intelektual, institusi akademik, dan juga dengan masyarakat dan juga mahasiswa. Tadi kita ketika Mbak Agna tadi tanya bagaimana memformulasi kebijakan publik yang baik gitu kan. Nah, itu kan salah satunya awalnya itu dari situ. Jadi kita nggak yang saya pengen ini, saya kayaknya ini bagus, kayaknya itu kan mencoba kita kondisikan mulai sekarang ya. Amin, semoga tercapai ya Pak harapan-harapannya itu. Nah, ada nggak sih pesan untuk Sobat Untidar nih agar lebih peduli lagi terhadap isu-isu publik dan kebijakan? Oke, jadi untuk Sobat Untidar, terus libatkan diri dalam diskusi. Nah, tentunya sebelum kita diskusi, kan kita harus sangu dulu ya, bawa bekal dulu. Gimana caranya? Tentunya dengan membaca, gitu kan. Jadi, budaya yang saat ini itu sebenarnya harus coba endorse gitu ya, itu kan budaya membaca, karena sekarang kan semuanya serba instan, Mbak. Jadi kayaknya itu yang nggak instan tuh cuma jalan dari parkiran sampai ke ruangan ya, semuanya itu kan sekarang instan. Nah, instan itu termasuk kita mendapatkan informasi, mencari informasi kan kita sekelebat, kita baca headline-nya, kita baca caption-nya langsung. Nah, maka dari itu untuk bisa ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam kebijakan, itu kita harus punya modal membaca. Syukur-syukur kalau kita juga suka nulis. Nah, nulis itu kan kita bisa nulis kalau kita suka baca.
Nah, jadi kalau kita nggak suka baca, kayak itu, nanti, Fufu apa nanti ya bisa dibayangkan apa yang akan keluar dari mulut kita, dari perbuatan kita kan gitu. Berarti kuncinya harus suka membaca dan Betul. syukur-syukur bisa suka menulis juga Betul, ya Pak. betul. Oke, mantap, luar biasa ya. Oke, satu kata untuk Pusat Studi Manajemen dan Kebijakan Publik apa Pak? Wah, ini yang paling susah ini. Satu kata ya? Iya, hanya Oke. satu kata. Jadi satu kata untuk manajemen dan kebijakan publik, gaspol. Gaspol. Iya. Kenapa gaspol? Karena saya dompleng visipol aja sih. Oh, Visipol kan oke. gaspol ya, sudah kan nggak kepikiran yang lain ya, sudah itu saja. Oke, Oke, visipol oke. gaspol. Iya. Oke. Menarik banget ya Iya. Sobat Untidar. Nah, dalam obrolan barusan kita jadi tahu nih kalau Pusat Studi Manajemen dan Kebijakan Publik punya peran besar dalam menghubungkan dunia akademik dengan praktik nyata di lapangan, mulai dari riset sampai kontribusi kebijakan untuk masyarakat. Terima kasih banyak ya untuk Pak Reza sudah berkenan datang pada hari ini untuk berbagi pengalaman dan juga cerita-cerita yang tentunya inspiratif. Semoga nanti bisa bermanfaat ya Pak untuk Sobat Untidar yang ada di rumah dan untuk semuanya yang menonton podcast kita kali ini. Oke, semoga pusat studi ini juga terus berkembang dan menjadi wadah kolaborasi yang bermanfaat bagi kampus, daerah, dan bangsa. Nah, itulah podcast kita pada kali ini. Saya Aknanur Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Tetap semangat, tetap inspiratif, dan jangan lupa terus jadi bagian dari perubahan positif. Sampai jumpa di podcast Sareng berikutnya. Sampai jumpa.